Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, napas terasa lebih pendek, dan tenaga seperti tidak kembali meski sudah cukup istirahat? Banyak pria dewasa menganggap kondisi ini wajar karena usia. Padahal, dari pengalaman saya menangani pasien lansia, keluhan seperti ini sering menjadi tanda awal bahwa tubuh sedang mengalami penurunan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Yang mengejutkan, sebagian besar pasien tidak kekurangan obat, melainkan salah arah dalam merawat tubuhnya sendiri. Ada kebiasaan sederhana yang terlihat sepele, bahkan sering dianggap tidak penting, tetapi justru sangat menentukan apakah tenaga bisa kembali stabil atau terus menurun. Menariknya, kebiasaan ini tidak membutuhkan biaya mahal dan bisa dilakukan di rumah. Di ruang praktik, saya sering melihat perubahan besar pada pasien yang mau memperbaiki 1-2 hal kecil dalam kesehariannya. Dalam beberapa minggu, badan terasa lebih ringan, tidak mudah capek, dan semangat beraktivitas perlahan kembali. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang sering diabaikan ini, dan mengapa dampaknya bisa sebesar itu bagi tenaga pria dewasa? Di video ini saya akan menjelaskan secara tenang dan jelas agar Anda bisa mengenali sinyal tubuh sendiri dan tahu langkah aman yang bisa dilakukan mulai hari ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pria datang ke ruang praktik saya dengan keluhan yang hampir sama. Badan terasa cepat capek, bangun pagi rasanya belum segar, berjalan sedikit sudah ingin duduk, bahkan aktivitas yang dulu ringan kini terasa berat. Saat saya tanya sejak kapan keluhan ini muncul, sebagian besar menjawab pelan, "Sudah lama dok, saya kira memang karena usia." Padahal tubuh tidak melemah begitu saja tanpa alasan. Secara medis, seiring bertambahnya usia, memang terjadi penurunan massa otot, penurunan hormon testosteron secara bertahap, serta perubahan metabolisme. Data dari berbagai jurnal kesehatan internasional menunjukkan bahwa setelah usia 40 tahun, massa otot pria bisa menurun sekitar 1% setiap tahun jika tidak dirangsang dengan aktivitas yang tepat. Otot yang berkurang membuat tenaga cepat habis dan tubuh terasa lemah. Namun usia bukan satu-satunya penyebab. Dari pengalaman saya menangani pasien lansia, faktor gaya hidup justru memegang peran besar. Banyak pria tanpa sadar terlalu lama duduk, jarang bergerak, pola makan tidak teratur, dan kurang asupan protein serta vitamin tertentu. Tubuh akhirnya kehilangan bahan bakar untuk mempertahankan kekuatan. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 62 tahun yang mengeluh badannya seperti kehilangan tenaga. Setelah kami telusuri, ternyata ia sering melewatkan sarapan, jarang minum air putih, dan hampir tidak pernah berjemur pagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya relatif normal, gula darah terkendali, tetapi kondisi fisiknya melemah karena otot jarang digunakan dan tubuh kekurangan stimulasi alami. Secara ilmiah, tubuh pria membutuhkan kombinasi gerak, nutrisi, dan istirahat berkualitas untuk menjaga energi. Ketika salah satu terganggu, sistem tubuh bekerja tidak optimal, aliran darah ke otot berkurang, produksi energi di sel menurun, dan akhirnya muncul rasa lelah berkepanjangan. Yang penting untuk dipahami, kondisi ini tidak selalu berarti penyakit berat. Dalam banyak kasus, ini adalah sinyal tubuh yang meminta perhatian. Dengan memahami penyebabnya sejak awal, tenaga pria dewasa sebenarnya masih bisa diperbaiki dan dipertahankan agar aktivitas sehari-hari tetap nyaman dan aman. Setelah penyebab umum mulai dipahami, saya biasanya mengajak pasien berbicara lebih santai. Bukan soal obat, tetapi soal kebiasaan harian. Di titik ini, banyak pria lansia baru menyadari bahwa rasa lemah yang mereka rasakan
bukan datang tiba-tiba, melainkan terkumpul dari hal kecil yang dilakukan setiap hari. Salah satu kebiasaan yang paling sering saya temui adalah kurang bergerak. Banyak pasien berkata, "Saya sudah pensiun, jadi lebih banyak duduk di rumah." Secara medis, tubuh pria dirancang untuk bergerak. Penelitian dari berbagai pusat kesehatan dunia menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki 20-30 menit per hari sudah cukup untuk membantu mempertahankan massa otot dan melancarkan aliran darah. Saat tubuh jarang bergerak, otot mengecil, sirkulasi melambat, dan tenaga cepat terkuras. Kebiasaan lain yang sering diabaikan adalah pola makan yang kurang seimbang. Ada pasien yang makannya cukup, tetapi hampir seluruhnya karbohidrat. Nasi, mie, atau roti memang mengenyangkan, namun tanpa protein yang cukup, tubuh kesulitan memperbaiki jaringan otot. Di usia dewasa, kebutuhan protein justru meningkat untuk menjaga kekuatan tubuh. Sumber seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan sangat membantu jika dikonsumsi secara teratur dan seimbang. Kurang tidur juga menjadi penyebab besar yang sering dianggap remeh. Banyak pria lansia tidur larut, sering terbangun, atau tidur dengan kualitas buruk. Padahal saat tidur nyenyak, tubuh memulihkan energi dan memperbaiki sel. Studi kesehatan global menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam secara terus-menerus dapat menurunkan stamina dan daya tahan tubuh. Saya teringat seorang pasien berusia 58 tahun yang merasa tubuhnya cepat lelah meski tidak punya penyakit serius. Setelah kami evaluasi, ternyata ia sering begadang menonton televisi hingga larut malam, jarang sarapan, dan hampir tidak pernah bergerak di pagi hari. Kami tidak langsung memberikan obat. Saya hanya menyarankan perubahan kecil. Tidur lebih teratur, berjalan pagi, dan menambah protein di sarapan. Dalam beberapa minggu, keluhannya berkurang signifikan. Cerita seperti ini sering terjadi. Tubuh pria dewasa sebenarnya memiliki kemampuan pulih yang baik, asalkan kebiasaan sehari-hari mulai diperbaiki secara konsisten dan realistis. Di tahap ini, saya biasanya melihat raut wajah pasien mulai berubah. Dari yang awalnya pasrah, mulai muncul harapan. Banyak yang bertanya, "Dok, kalau sudah begini, apa masih bisa dibalikan?" Jawaban saya hampir selalu sama. Selama tubuh masih diberi kesempatan, tenaga bisa diperbaiki dengan cara yang tepat dan aman. Langkah pertama yang saya tekankan adalah gerak yang sesuai usia, bukan olahraga berat. Banyak pria dewasa takut bergerak karena khawatir capek atau cedera. Padahal, rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan dunia menyebutkan bahwa aktivitas ringan hingga sedang justru membantu meningkatkan energi. Jalan kaki pagi, bersepeda santai, atau senam ringan 20-30 menit bisa membantu otot kembali aktif dan memperbaiki aliran darah. Aliran darah yang lancar berarti oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke otot, sehingga tubuh terasa lebih bertenaga. Saya pernah mendampingi seorang pasien berusia 65 tahun yang awalnya hanya mampu berjalan 5 menit tanpa berhenti. Kami mulai sangat perlahan, setiap minggu ditambah sedikit. Setelah 2 bulan, ia bercerita dengan wajah lebih cerah. "Dok, sekarang saya bisa jalan keliling kompleks tanpa merasa ngos-ngosan. Ini bukan keajaiban, ini hasil konsistensi." Langkah kedua adalah memperbaiki asupan nutrisi harian. Banyak pria dewasa makan cukup, tetapi tidak tepat. Tubuh membutuhkan protein untuk membangun dan mempertahankan otot. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa asupan protein yang cukup pada usia lanjut berperan besar dalam menjaga kekuatan fisik. Tidak harus mahal, telur rebus, ikan, tempe, tahu, dan sayur hijau adalah pilihan yang baik. Ditambah buah sebagai sumber vitamin dan antioksidan untuk melawan peradangan yang membuat tubuh cepat lelah. Langkah ketiga yang sering terlupakan adalah cukup minum dan paparan sinar matahari pagi. Dehidrasi ringan saja sudah bisa membuat tubuh terasa lemas. Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D
yang penting untuk kekuatan otot dan tulang. Banyak studi menunjukkan kadar vitamin D yang cukup berkaitan dengan stamina dan keseimbangan tubuh yang lebih baik pada lansia. Yang saya tekankan ke pasien adalah satu hal: jangan melakukan semuanya sekaligus. Tubuh pria dewasa tidak suka dipaksa. Perubahan kecil yang dilakukan rutin jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Dengan pendekatan seperti ini, tenaga bisa kembali perlahan, alami, dan aman. Setelah tenaga mulai terasa membaik, tantangan berikutnya adalah menjaganya agar tidak kembali menurun. Disinilah banyak pria dewasa kembali lengah. Mereka merasa sudah membaik, lalu perlahan kembali ke kebiasaan lama. Dari pengalaman saya, naik turunnya tenaga tubuh sering terjadi bukan karena usia, tetapi karena pola hidup yang tidak konsisten. Saya pernah menangani seorang pasien yang sempat mengalami peningkatan stamina cukup signifikan. Ia sudah bisa beraktivitas lebih lama, tidak mudah lelah, dan tidur lebih nyenyak. Beberapa bulan kemudian, keluhannya muncul kembali. Saat kami bicarakan lebih dalam, ternyata ia mulai jarang bergerak dan kembali tidur larut malam. Tubuh langsung memberi sinyal lewat rasa lemah dan cepat capek. Secara medis, tubuh membutuhkan rutinitas yang stabil. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, dan tidur cukup sebagai fondasi energi jangka panjang. Ketika rutinitas ini terjaga, sistem metabolisme bekerja lebih efisien, hormon stres lebih terkendali, dan tenaga tubuh lebih stabil. Saya selalu menyarankan pasien untuk membuat target yang realistis. Tidak perlu memaksakan diri berolahraga berat. Yang penting adalah konsistensi. Jalan pagi, peregangan ringan, atau aktivitas rumah tangga yang melibatkan gerak sudah cukup jika dilakukan rutin. Menjadikan gerak sebagai bagian dari keseharian akan membantu tubuh mempertahankan kekuatan tanpa terasa sebagai beban. Selain itu, menjaga kesehatan mental juga berpengaruh besar. Stres berkepanjangan terbukti secara ilmiah dapat menguras energi tubuh. Banyak pria dewasa memendam pikiran sendiri, jarang berbagi, dan akhirnya merasa cepat lelah tanpa sebab jelas. Saya sering menyarankan untuk meluangkan waktu bersantai, berbincang dengan keluarga, atau melakukan hobi ringan. Pikiran yang lebih tenang membantu tubuh mempertahankan stamina. Yang terakhir, jangan ragu memeriksakan diri jika tenaga kembali menurun tanpa alasan jelas. Pemeriksaan sederhana bisa membantu memastikan tidak ada gangguan kesehatan yang tersembunyi. Dengan pendekatan ini, tenaga pria dewasa tidak hanya bisa kembali, tetapi juga bertahan lebih lama dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke grup WhatsApp keluarga dan sahabat, agar semakin banyak pria dewasa yang lebih peduli dengan kesehatannya. Tulis juga di kolom komentar kota asal Anda. Saya ingin tahu dari mana saja sahabat lansia sehat abadi menyimak video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak tertinggal edukasi kesehatan berikutnya yang penting untuk usia lanjut. Ingat, tubuh yang kuat hari ini adalah bekal untuk menikmati hidup dengan lebih nyaman ke depannya. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.